Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 20081050064 dari jurusan Tadris Matematika kelas 2C. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi ke-71. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan materi tentang nahwu yang saya ketahui terlebih dahulu. Al-jumlatul mufidah, jumlah yang berfaedah. Jumlah dikatakan faedah apabila mubtada sudah mempunyai khobar, kemudian fi'il sudah mempunyai fa'il. Jumlah ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, maka itu disebut jumlah ismiyah. Contohnya al-ilmu naqi'un, di mana al-ilmu sebagai mubtada dan naqi'un sebagai khobar. Syaratan mubtada dengan khobar harus sesuai dengan mufrad, tasmiyah, jamak mudzakkar dan muannas, tetapi tidak harus sesuai dengan ma'rifat atau nakirah. Contohnya al-muslimu salimun, di mana mufrad dengan mufrad, kemudian al-muslimani salimani, tasniyah dengan tasniyah, kemudian al-muslimuna salimuna, yakni jamak dengan jamak. Kita lihat mubtada tadi dari contoh tadi, semuanya memakai alif lam, bahwa mubtada harus ma'rifat dan khobar harus nakirah. Tidak boleh ma'rifat dengan ma'rifat, karena itu namanya na'at man'ud. Contohnya al-muslimu as-salimu. Mubtada, apa itu mubtada? Al-ismu al-marfu'u fi aqalin jumlatin. Mubtada merupakan isim yang dirafa'kan di permulaan jumlah. Apa itu khobar? Khobar al-ismu al-marfu'un mustadu ilaihi. Khobar merupakan isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada mubtada. Mengapa? Karena sebagai penjelas dari mubtada. Contohnya muannas dengan mufrad. Al-muslimatu salimatun, tanda mufrad dengan dhamma. Al-muslimatani salimatani, di mana tanda rafa'nya dengan alif. Khobar, ada khobar mufrad, ini harus sesuai dengan ma'rifat dan nakirah. Contohnya al-muslimatu salimatun. Kemudian ada khobar jumlah. Contohnya yang pertama ada al-muslimatu abuha ajami latun, untuk isim ismiyah. Yang kedua ada al-muslimatu jamula abu ma, untuk fi'liyah. Kemudian ada al-muslimatu fil bait, untuk jar majrur. Kemudian untuk al-muslimatu amala al mutadarrosati, untuk dzaruf keterangan. Kemudian untuk dzaruf zaman, keterangan waktu, yakni dengan yauma as-sa'atu. Kemudian untuk dzaruf makan, untuk pada keterangan tempat dengan amawa, foko, dan ala. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i rihalit ta'allumi. Waro ketika belajar. Wa ba'duhum hadithan fi hadzal babi ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala malam yatawazza'u fi ta'allumihil ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'a imma ay yumtiyahu fi syababihi au bu qi'ahu fir rosa diqi au yabtaliyahu bi ikhmatin sultani. Dalam masalah waro' ini, sebagian ulama meriwayatkan hadis Nabi sebagai berikut: barang siapa tidak berbuat waro' ketika belajar, maka Allah akan memberinya cobaan salah satu dari 3 macam.
dimatikan dalam usia muda, ditempatkan di tengah komunitas orang bodoh, atau dijadikan sebagai abdi penguasa. Faham ma kana talibul ilmi awra'a kana ilmuhu anfa'a wan na'allumu lahu aisaro wa fawaiduhu aktsaro. Tapi kalau berbuat warok ketika belajar, maka ilmunya bermanfaat, belajarnya mudah, dan faedahnya berlimpah. Wa minal war'i ayyataharraza anis syaba'i wa kasrotin naumi wa kasrotil kalami fima la yanfa'u. Termasuk perbuatan waro adalah menghindari perut kenyang, terlalu banyak tidur, dan banyak mengobrol yang tak berguna. Wa ayyataharraza an akli ta'ami suqi in amkana li'anna ta'ama suqi aqrabu ilan najasati wal khobathati wa ab'adu an dzikrillahi wa aqrabu ilal ghuflati li'anna absarul fuqara'i naqa'u alaihi wa la yaqdiru ala syira'i minhu fayyata'adzawna bidzalika fatadhhaba barakatuhu. Dan jika mungkin, hendaklah menghindari makanan pasar, karena makanan pasar itu cenderung najis dan kotor, jauh dari zikrullah, bahkan cenderung lengah. Dan orang-orang kafir melihatnya tetapi tidak mampu membelinya, sehingga mereka tersiksa karenanya. Maka hilanglah keberkahan makanan itu. Penjelasan dari materi ini yakni disinggung tentang masalah warok, di mana sebagian ulama meriwayatkan tentang hadis Nabi, di mana dalam hadis tersebut menyinggung tentang masalah warok. Dalam hadis itu juga disampaikan bahwa siapa saja yang tidak berbuat warok ketika belajar, maka Allah akan memberi mereka cobaan dari salah satu dari 3 macam cobaan yang ada, di mana cobaan itu antara lain dimatikan dalam usia muda, atau ditempatkan di tengah komunitas ataupun perkumpulan orang-orang bodoh, ataupun akan dijadikan abdi atau akan dijadikan menjadi seorang abdi penguasa. Tapi jika orang tersebut berbuat waro ketika belajar, maka ilmu yang akan didapatkan itu sangat bermanfaat, dan ia pun akan dipermudahkan dalam belajarnya dan mendapatkan faedah yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Menghindari perut kenyang, terlalu banyak tidur, dan banyak mengobrol yang tak berguna merupakan kegiatan yang termasuk dalam perbuatan warok itu sendiri. Dan jika mungkin, kita hendaknya untuk menghindari makanan yang berasal dari pasar, karena makanan yang dari pasar itu cenderung najis dan kotor, sangat jauh dari zikrullah, bahkan cenderung lengah. Oleh karena itulah, mereka orang-orang kafir yang melihat makanan tersebut tetapi tidak mampu untuk membelinya akan tersiksa karenanya. Oleh karena itu, hilanglah keberkahan dari makanan pasar itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.